orang yang bisa berubah tiba-tiba. Itu ya. Jadi mungkin kalau dari yang Roy ceritain, yang Roy lihat, Iya. karena dia kecewa, lalu kemudian menghadapi tekanan dari lingkungannya yang begitu ya bikin dia jadi malu mungkin karena tidak jadi menikah. Lalu dia menggunakan segala macam cara termasuk menggunakan Iya. dan frekuensinya akhirnya mengundang makhluk halus juga untuk datang ke dia. Betul sekali, Bay. Mengundang makhluk halus untuk datang. Nggak cuma satu, tapi mungkin masih banyak yang lain yang belum masuk dan masuk kayak pengen masuk secara gantian tapi susah. Jadi masalah itu kayak orang kosong. Dia niat untuk gantung diri ini juga karena pengaruh makhluk gaib ini ya, Roy? Saya rasa iya. Setiap makhluk yang halus seperti itu ada tendensi untuk ngajak-ngajak orang, termasuk dengan cara bunuh diri, gantung diri. Saya tuh lihat Mas Ari gitu ya, kayak flat tapi dalam. Apakah Mas Ari membawa sesuatu yang berkenaan dengan jimat atau apa? Ada kalung. Kalung? Kalung, Tuh dulu. silakan diambil. Bawa, Bawa. mau ditunjukkan ke kami semua di sini? Boleh. Silakan. Saya pakai. Oh, dipakai, oke. Cuma itu aja? Ya baru saya mau tanya. Emang cuma itu aja? Kamu ngelihat ada lagi yang lain ya, Roy? Ada jimatnya dia sih. Jujur ya Mas Ari, kamu menyembunyikan sesuatu ya? Apa itu? Kamu kelihatan orang kelihatan bohong sih, jujur ya, mohon maaf. Antara bohong, linglung, Dan ketakutan. ketakutan. Iya, ini dinilai. Kita nggak ini kok, nggak suka menjudge gimana. Boleh diambil yang rahasia yang lain. Silakan, Mas. Nah, itu ditinggal dulu. Ditaruh aja di sini kalau ada benda lain, barang lain ya silakan diambil. Serem ya. Dia kok kayak ketakutan gitu, kenapa ya, Roy? Itu juga sih yang jadi pertanyaan aku juga ya. Pengaruh ini. Itu bentuknya tengkorak gitu tuh. Kalau kamu lihat. Itu dia ada di belakang. Iya. Mengerikan sih. Ikutin terus. Ikutin terus dan sifatnya aku harus baca. Semoga dia nggak berubah. Jadi ganas. Karakter ini tuh benar-benar serem sih kalau marah. Mudah-mudahan sih enggak. Kalau di atas aja mas. Taruh di atas barangnya. aja, di meja. Saya pengen tahu. Penuh dengan teka-teki misteri. Kamu lihat apa, Roy? Hmm, Merasakan sesuatu? iya, itu seperti buah ya. Ini salah satu yang diberikan juga. Salah satu yang diberikan juga oleh sang dukun untuk ritual. Iya. Untuk dikubur. Dia apa? Dikubur juga, ditanam.
Ditanam. Ini dikasih oleh sang dukun untuk Mas Ari tanam. Tanam di mana? Di depan rumah. Di rumahnya Mas Ari. Rumah Apa rumah orang yang dipelet? di sekitar rumahnya gitu. Saya mungkin ini ya, saya merasakan energi yang mistis banget. Saya minta dupa dok. Dan saya pengen ajak kamu ke ruangan mediumisasi. Oke. Ini dibawa. Iya. Tunggu sebentar. Saya ngerasa sebelum saya ajak kamu ke ruangan mediumisasi, memang banyak kehidupan dia ya. Tapi secara verbal dia nggak bisa mengutarakan secara luas. Jadi seperti itu. Aku pengen dia aku ajak ke ruangan mediumisasi. Oke. Thank you. You ikut saya. Kita ikut. Kamu bawa lilin juga, Boy. Ari, kamu bawa barang kamu deh. Ari di tengah deh. Kamu pengen nunjukin sesuatu lagi ya? Iya. Apa? Roy, itu penonton kita barusan ada yang ganggu tuh, kenapa ya? Ya? Kamu ngeliat ada bentrokan di sana ya? Iya. Saya ngelihat ada bentrokan energi. Oke. Boy, kamu takut gak? Kamu boleh berdiri baik aja deh. Biar kamu gak kenapa-napa. Sini, Emang. Mas Ari, jangan jadi orang yang merasa terhakimi sih. Saya khawatir itu apa ya? Om bajok dan luka kalian. Kelapa. Betul. Ini ditanam di rumah orang itu ya? Di rumah perempuan yang kamu mau itu? Iya, di sekitar rumahnya. Cuman saya itu belum, karena saya takut Dia belum apa, sorry? tidak sempat ditanam. Nggak sempet ditanam. Nggak sempat ditanam. Ada rasa takut seperti Takut. Jadi maksudnya untuk melet orang, terus Mas Ari ini harus nanam kelapa ini di depan rumah orang yang mau dipelet itu. Terus tapi ini nggak ditanam dilakukan. karena takutan. Ketakutan apa ya? Saya merasa nggak tahu kenapa takut saja melakukannya. Dan Jadi ini selama ini disimpan. iya, Ini udah dicampur ya dengan dan segala macam. Hah? iya. Oke, ini boleh maju lagi nggak, Mas Ari? Tinggal dibawa kainnya. Agak sedikit maju ke depan sini kali ya, Roy. Iya. Oke. Maju lagi boleh? Iya. Terus saya karakternya
masukin di itu aja deh. Itu apaan? Apa sih? Saya ngerasa perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, Roy? Itu kelapanya, ih kok bergerak ya? Iya loh. Iya. Ada, Ini kalau ditanam ke rumah orang yang mau dipelet, artinya ini emang ada energi negatifnya dong dalam sini ya, Roy? betul. Itu kamu dia terlihat tampak terengah-engah nafasnya juga. Saya ngeliat ini, perasaan saya sih nggak nyaman ya. Saya takut sekali. Ada makhluk halus yang menempati kelapa itu. Tuh, Gimana cara Mas supaya... Arinya juga berubah. Oh, ini udah berubah? Udah bukan dia lagi ya? Dia terlihat seperti pendiam seperti tadi, tapi lebih kayak emosionalnya lebih kenceng gitu, aura kemarahannya tuh. Ya sekali lagi kami tidak menjudge apapun, tidak menghakimi apapun. Ada ritual yang biasa kamu lakuin? Tidak ada sih. Cuman kelapa ini memang sering. Kadang kalau malam ya semacam berisik gitu. Saatnya apa? Berisik. Saya nggak nyaman sih, emang. Ini harus diapain ya, Roy, kelapanya? Ada yang di dalam situ ya? Iya, ada makhluk halus di dalam kelapanya ya. Makanya sengaja suruh ditanam di rumah orangnya. Kalau memang itu terjadi, Ini diritualin gak kelapanya biasanya? Hah? Ya, Diritualin gak kelapanya? enggak. iya itu. Simpen aja gitu? Disimpan aja memang kadang malam tertentu dia suka berisik. Oh, sorry. Aku ngerasa nggak nyaman tahu sama Ini? makhluk halus yang ada di kelapa itu. Ada wanita berambut panjang. Yang kamu gambar tadi? Iya, Ada di dalam situ? ada di dalam situ ternyata. Saya nggak tahu nih, Bay. Ini pikiran dia tuh udah dipengaruhin 100% loh, Bay. Kayak gini nih. Ini yang saya lihat, saya jadi hantunya. Kayak gini. Apa yang dia lakuin jadi pengaruh dari bisikan? Iya, sebaiknya kita. Aku nggak tahu deh. Aku takut sekali sih, Bay. Kamu yang mulai, kamu yang hancurin. Aku nggak tahu lagi mesti gimana. Nah, karena Harus diapain? Mau diapain, Roy? Saya ingin musnahkan kelapa. kamu ingin musnahin. Gimana kalau kamu lempar aja ke dalam kelapanya? Saya nggak tahu apa. Tuhan, saya moga-moga. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Coba. Sudah sih, belum. Masih ada nggak? Ada sesuatu di sana. Penonton? Ini ada yang kerasukan ya?
Kita kesana Minta ya. air kembang. Kita kesana ya. Kita kesana ya. Air dan Kita kesana ya. Kita kesana ya. Saya minta bubuk suci deh. Saya kok dengar suara aneh ya. Saya baru pertama kali nemuin kasus ini sepanjang rambut itu dan sepanjang sejarah hidup aku. Agresif. Tadi sosok yang ada dalam kelapanya ya. Iya. Udah keluar tapi. Dan dia agresif. Dan dia agresif sekali. Ini saya dengar suara Bang, ada suara-suara. suara dia ya. Iya, Kok saya dengar- juga dengar ada suara-suara aneh. Ya, kayak suara mantra, kayak suara sesuatu yang aneh. Saya Kayak ngomong sesuatu deh. Iya sih, bener gak sih? iya, Hah? Iya Roy kayak ngomong deh. iya. Kayak ada yang mau Kayak dia ngomong ya. kayak mau nyampein pesan gitu. Saya ngerasa ini agresif sekali ya. Sosok perempuannya nggak masuk dalam Ari kan? Enggak. Saya khawatir dia melakukan tindakan bodoh. Saya harus bikin dia melingkar. Bisa disadarin Roy. Bisa, silakan. Mas Mas Ari. Ari. Mas Ari. Ya, Mas Ari udah kembali bersama kami di sini. sudah. Yang terjadi adalah tadi Mas Ari tidak sempat sadarkan diri dan banyak aura negatif keluar dari tubuh Mas Ari. Dan saya buat lingkaran di situ supaya aura negatifnya nggak keluar-keluar merasuk ke orang. Ya, Dan tadi di kelapa itu ada banyak sekali makhluk halus di dalamnya yang sudah dibakar keluar semua. Dan bahkan tadi masuk ke dalam penonton kita. Sekarang tapi udah pergi semua, Roy. udah pergi semua mencar. Udah Dan- mencar ya? Iya, berpencar aman. satu sama lain. Oke. Gitu. Kedepannya apa yang harus dilakuin Mas Ari, Roy? Mas Ari sebenarnya saya pengen banget Mas Ari mendekatkan diri sama yang di atas sih dan perbanyak teman yang beneran biar bisa ngobrol juga, curhat juga. Kalau ada apa-apa aja nih pendam sendiri Mas Ari, karena Mas Ari lebih banyak memendam daripada men-share. Mudah-mudahan dengan tidak memendam, berbagi perasaan dengan orang lain akan muncul lagi jodohnya yang benar-benar buat Mas Ari. Mungkin kemarin adalah orang yang ya salah, bukan orang yang tepat buat Anda. Jadi memang sekarang beginilah jalannya. Tapi mudah-mudahan tidak menggunakan hal mistis lagi yang justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib ya Mas. Ya, Ada yang mau disampaikan? terima kasih. Wih. Ya mungkin lebih sering beribadah
ibadah kali ya, Mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri. Oke, baik. Mas Ari, kami harap yang terbaik buat Anda. Mudah-mudahan terima kedepannya kasih. Anda akan jauh lebih bahagia. Terima kasih, selamat Terima kasih. malam. Anda boleh meninggalkan studi. Terima kasih. Akan datang suatu waktu di mana setelah kamu menyakiti orang lain, kamu akan merasakan penderitaan orang tersebut. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Fatur dan Ari. Fatur tadi memiliki sosok gaib berupa jenglot untuk memenuhi keinginannya, sementara Ari juga menggunakan pelet karena kecewa. Gimana tanggapan kamu mengenai Fatur dan Ari, Roy? Bagi saya dua-duanya kasusnya sangat berat sekali dan menyeramkan. Namun kalau Ari terlihat sangat flat dan datar, tapi juga sangat menyeramkan jika marah. Berbeda dengan Fatur, orang yang meledak-ledak langsung secara frontal, tiba-tiba menjatuhkan semua barang-barang. Saya merasakan dua-duanya dikontrol sama makhluk astral. Iya, tapi sayang tadi Fatur sebenarnya kesini hanya untuk show off ya, bukan untuk melepas semuanya. Jadi Beda nggak- dengan Ari, karena Ari ingin lepas, beda karena teror. Iya. Kamu gimana pun tanggapannya Fatur dan Ari? Masih ada ya orang mau mendapatkan pasangan, Iya. tapi dengan cara Pelet. pelet gitu. Kalau aku bilang sih sebenarnya kurang percaya diri kali ya. Terus juga kurang mendekatkan diri aja sama Tuhan. Jadi makanya jatuhnya seperti ini itu ke hal-hal yang gak baik gitu. Malah menggunakan hal-hal Iya. gaib, hal-hal mistis ya. Itu dia sih. Mudah-mudahan kita, keluarga dan orang-orang sekitar kita selalu dilindungi ya. Ya, Jangan amin, sampai amin. ada yang terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Makasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk rencana baik dan karirnya ke depan. Nih, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Ketika kehidupan tidak Anda jalani dengan penuh kebaikan, maka bersiaplah untuk menjalani hidup dengan penuh keterpurukan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.